Shalom, bertemu kita kembali pada minggu ini dan beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Dan walaupun kita secara online, tetapi firman Tuhan berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus berada di situ. Amin. Sudah bersiap untuk memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian penyembahan ini bersama-sama di rumah masing-masing. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita lompat, kita bangkit, nyatakan kemuliaannya dan nyatakan kebesarannya. Woo! Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, oh yeah, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Come on, ku kan bangkit, haleluya. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Dialah, oh yeah, Raja. Mari tepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, oh yeah, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah, oh yeah, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit. Haleluya, mari tepuk tangan saudara. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia siapa? Dialah, yeah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, oh yeah, dialah Raja. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan bersama-sama menyembah Dia. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia memberi kekuatan. Penolong yang selalu setia, memenuhi
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami berharap, kepadamu-lah sumber kekuatan kami. Kami percaya hanya pertolongan dari Engkau Bapak Surga yang menyembuhkan kami, yang membebaskan kami, yang mencukupkan kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bertemu lagi dalam ibadah online. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh kembali lagi untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Bapa, Roh-Mu tetap bekerja dalam setiap kami, karena kami percaya Tuhan, di saat kami memuji dan menyembah-Mu, di situ Roh-Mu bekerja, di situ Roh-Mu memulihkan kami, menyegarkan jiwa kami Tuhan melalui pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan bangga karena kami masih boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bawalah kami setiap anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini, dimanapun kami berada, baik dalam rumah-rumah kami masing-masing, keluarga kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau, kami rindu jamahan dan lawatan-Mu Tuhan. Kami mau
serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hati yang benar di hadapan Engkau. Siapa kami Tuhan tanpa-Mu? Kami bukan siapa-siapa Tuhan Yesus, namun kami bersyukur karena Engkau masih mau memandang kepada kami. Engkau masih tetap sabar kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jamah kami Tuhan, pulihkan kami terus-menerus dengan roh-Mu. Bentuk kami Tuhan seperti bejana yang Kau inginkan. Walaupun begitu sakit Tuhan waktu Engkau bentuk, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Apapun cabaran yang kami hadapi, apapun persoalan yang kami hadapi Tuhan, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Karena firman-Mu berkata Tuhan, Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Bapa pada saat ini dalam setiap keluarga-keluarga, dalam setiap kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam anak-anak kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk seturut kehendak dan rencana-Mu. Ajari kami supaya kami Bapa tetap mau dekat kepadamu, tetap haus untuk memuji dan menyembah-Mu, tetap haus untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sumber penghiburan dan pengharapan kami Bapa. Engkau yang selalu menopang kami di saat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Di saat kami datang kepadamu Tuhan, Engkau tetap setia mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Sebentar kami juga Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang melayani kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu akan menjadi pedang yang tajam bagi kami Tuhan, untuk mengajari kami, untuk memulihkan kami Tuhan, untuk membawa kami kembali kepadamu Tuhan Yesus. Dan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui lidah hamba-Mu Tuhan, itu adalah Roh-Mu yang berkata-kata. Karena Engkau mengasihi umat-Mu, Engkau sayang umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita akan belajar satu lagi firman Tuhan yang saya ambil daripada kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 sahaja. Sekali lagi, firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada hari ini saya ambil daripada kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitud bin Amaria bin Azaria bin Marayot bin Zaranya bin Uzi bin Buki bin Abiswa bin Pinihas bin Eleza dan
bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ayat 6, Ezra ini berangkat pulang dari Babil. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh kerana tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat yang ketujuh, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasia. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babil, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem oleh kerana tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ayat yang 10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ini ya Tuhan. Engkau telah berbicara kepada Nabi Ezra, Imam Ezra pada waktu itu, untuk menyampaikan firman ini kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang kembali dari Babylon ke tanah mereka, kota mereka, yaitu Yerusalem. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, supaya firman ini disampaikan oleh Roh Kudus sendiri kepada kami semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sehingga firman Tuhan ini bukan saja untuk bermanfaat, bukan saja untuk mengajar kami untuk menyatakan kesalahan, tetapi memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kami semua supaya kami setiap manusia ini sama seperti orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem yang sudah lama tidak mengerti tentang hidup ibadah yang benar kepada Engkau, sehingga kami diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami serahkan waktu dan tempat dan firman-Mu ini sendiri ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya, yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ezra pasal yang ke-7, ayat 1 sampai yang 10, atau sampai kepada bab yang ke-10, adalah sebuah cerita di mana orang Israel, rombongan yang kedua, pulang ke kota mereka di Yerusalem setelah sekian lama menjadi buangan di negara orang, yaitu di Babilonia, di Babylon. Saudara-saudara, saya sentuh sedikit karena ini ada kaitan tentang pasal yang ke-7 ini. Seperti mana yang kita tahu, yang sudah tahu, tetapi ada
Jika ada di antara di sini yang belum tahu, inilah cerita sebenarnya. Orang-orang Israel pada zaman itu mereka memberontak Tuhan, mereka berbuat dosa sampai satu tahap Tuhan tidak tahan lagi dengan kesalahan dan dosa mereka, pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan seorang raja yang namanya Nebukadnezar. Kalau tak silap saya, Nebukadnezar II. Pada tahun sebelum Masehi 586. Maka raja ini datang ke Yerusalem dan berperang, dan saya pendekkan cerita. Lalu orang-orang Yahudi kalah dalam peperangan dan diangkutlah oleh raja itu, diangkutlah bangsa itu ke Parsia ataupun ke Babylon untuk menjadi hamba dan menjadi buangan di Babylon selama 70 tahun sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia. Amin. Saudara-saudara, itulah ceritanya. Kerana pemberontakan, kerana dosa, kesalahan-kesalahan bagi bangsa ini terhadap Tuhan mereka sendiri, sehingga mereka menjadi buangan kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan di Babylon. Saudara, dalam cerita yang tercatat dalam Ezra pasal yang ke-7 ini, setelah sekian lama mereka berada dalam buangan, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang pemurah, pengampun dan pengasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, mereka pulang ke Yerusalem yang dipimpin oleh Ezra sendiri. Kalau kita kira berapa orang, saudara membaca pulang nanti sekitar 1.000 lebih atau kurang 1.000 dalam rombongan yang dipimpin oleh Ezra kembali ke Yerusalem dalam catatan firman Tuhan ini. Untuk apa saudara-saudara? Dengan tujuan dan misi apa Ezra dan rombongan ini kembali ke Yerusalem? Saudara, kalau kita menelusuri membaca terus firman Tuhan ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Ezra memulihkan ibadah yang benar dan berkenan kepada Tuhan di Yerusalem. Amin. Kerana di Yerusalem pada ketika itu sudah ada lebih kurang 42.360 manusia, orang Yahudi maksud saya, sudah pulang angkatan yang pertama yang dipimpin oleh Zerubbabel ketika pemerintahan Raja Quraisy. Amin. Dan Ezra, rombongan Ezra ini adalah rombongan yang kedua yang pulang dari Babel ke Yerusalem, dan raja pada waktu itu adalah Raja Artasasta. Ya, susah saya mau sebut. Ya, Raja Artasasta. Inilah firman Tuhan saudara-saudara yang dicatat dalam Ezra 7 ayat 1 sampai 10 yang saya mau beritahukan kepada kita semua. Tidak semua, tetapi saya fokus pada ayat yang ke-10. Saya fokus kepada ayat yang ke-10 karena ini amat penting kita ketahui kenapa firman Tuhan itu dicatat di dalam ayat yang ke-10 di sini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, sebab Ezra
telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ayat yang ke-10 dikatakan di sini, Ezra telah bertekad. Bertekad. Amin. Ezra telah bertekad. Maka saya berikan tema khotbah saya ini pada kali ini adalah ketetapan hati Ezra atau Ezra bertekad. Apa tekad Ezra? Apa ketetapan hati Ezra di dalam ayat yang ke-10 ini? Kita akan belajar satu persatu. Ya, kenapa dia bertekad? Kenapa dia tetapkan hatinya, saudara-saudara? Apa yang dia tetapkan? Apa yang dia tekadkan di dalam hati Ezra itu? Saudara-saudara, setiap orang yang bertekad, setiap orang yang menetapkan hatinya, tentunya ada visi yang harus dilakukan, yang harus disampaikan, dan ada keinginan bagi sesuatu yang akan berlaku nanti. Dan inilah Ezra. Ada keinginan, ada kerinduan, ada impian, ada visi supaya sesuai dengan ayat pasal 7 ini, bangsa Israel, bangsanya sendiri yang pulang ke Yerusalem dari perbudakan, dari pembuangan Babel itu, ibadah mereka dipulihkan kembali. Amin. Itulah impian. Itulah yang Ezra ingin lakukan. Kepulangannya ke Yerusalem dalam pasal ayat ke-7 ini. Saudara-saudara, untuk memulihkan ibadah yang sekian lama terhakis, untuk memulihkan ibadah bangsa ini, saudara-saudara, bukanlah satu pekerjaan yang sangat senang. Kenapa, saudara-saudara, saya berkata pekerjaan yang amat sukar, tidak senang? Sebab bangsa Israel sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan. Sejak Nebukadnezar mengangkut mereka dari Yerusalem ke Babylon, saudara-saudara, kitab Yeremia memberitahu bahwa 70 tahun lamanya mereka tidak beribadah kepada Tuhan dengan cara yang betul. Saudara-saudara, di dalam Alkitab mencatatkan tidak semua orang Yahudi diangkat ke Babylon. Ada orang-orang Yahudi yang masih tinggal di Yerusalem. Tetapi mereka juga tidak boleh beribadah karena pada waktu peperangan bait Allah itu dihancurkan. Rumah-rumah mereka dihancurkan. Kota-kota Yerusalem diratakan dan tidak ada apa-apa lagi yang ada. Maka orang-orang Israel, Yahudi yang masih tinggal di Yerusalem yang tidak diangkut ke Babylon, mereka juga tidak beribadah kepada Tuhan selama 70 tahun, saudara-saudara. Bayangkan, saudara-saudara, 70 tahun mereka sudah biasa untuk tidak menyembah Tuhan. Mereka sudah biasa hidup sebagai seorang buangan orang-orang yang ada di Babylon. Sudah serasi dengan orang-orang Babylon. Sudah serasi, sudah kebiasaan, sudah senang untuk hidup bersama-sama dengan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan di Babylon. Bagi mereka yang tinggal di Babel. Sementara orang Israel yang tidak diangkut ke Babel masih di Yerusalem. Saudara, kalau kamu membaca kehidupan mereka, mereka bergaul dengan orang-orang asli di situ, yaitu orang Amori, orang Het, dan bangsa suku-suku lain yang tinggal di sekitar Yerusalem.
Dikatakan di dalam Alkitab, saudara-saudara, kalau kita membaca bahwa mereka juga sudah terbiasa hidup seperti orang-orang lokal, yaitu orang Het, orang Ameri, orang Feris yang tidak menyembah Tuhan. Saudara, di dua-dua tempat ini 70 tahun mereka tidak lagi terbiasa menyembah, beribadah kepada Tuhan yang benar. Maka Ezra, seorang imam, seorang nabi yang lahir di Babylon, yang masih takut akan Tuhan, dia kembali ke Yerusalem untuk memperbaiki ibadah yang sejati bagi bangsanya sendiri kepada Tuhan. Itulah tujuan Ezra. Itulah motivasi Ezra. Mengapa dia kembali ke Yerusalem? Hanya semata-mata memperbaiki ibadah yang sejati bagi keluarga dan bangsanya yang benar kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Maka Ezra, saudara-saudara, dengan kekuatannya sendiri, dengan kemahirannya sendiri, tidak mungkin dapat memperbaiki tata ibadah bangsanya yang benar kepada Allah. Maka dia kata di sini ayat yang ke-10, Ezra telah bertekad. Ezra menetapkan hatinya sendiri untuk melakukan 3 hal. Apa itu 3 hal? Saya akan beritahu satu persatu. Dan 3 hal inilah saudara-saudara yang mampu untuk memulihkan ibadah bagi bangsa Israel yang sejati bagi Allah Maha Kuasa itu. Maka ada 3 perkara yang Ezra mau lakukan, cara untuk memulihkan ibadah yang sekian lama hilang, sekian lama pudar, tidak dipraktikkan oleh bangsa Israel selama 70 tahun. Dan inilah 3 perkara yang Ezra lakukan. Apakah perkara yang pertama, kedua, dan ketiga? Alkitab berkata, ialah yang pertama yang Ezra ingin lakukan untuk memulihkan ibadah yang benar kepada Allah adalah yang pertama, Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Katakan meneliti kitab Taurat Tuhan. Meneliti. Amin. Ezra, saudara-saudara, sebelum dia pergi ke Yerusalem, yang harus dilakukan pertama-tama adalah dari dirinya sendiri, yaitu dia meneliti firman Tuhan. Dengan kata lain, dia mengkaji firman Tuhan. Kenapa saudara-saudara Ezra menetapkan hatinya untuk meneliti atau mengkaji Taurat Tuhan? Karena Alkitab berkata seluruh hidup manusia termasuklah cara atau tata cara penyembahan yang benar kepada Tuhan adalah firman Tuhan. Itulah solusi dalam kehidupan manusia, yaitu firman Tuhan. Dan Ezra tahu bahwa dengan cara manusia, dengan cara apapun untuk memulihkan ibadah yang sejati bagi Tuhan, bagi bangsa ini, tidak mungkin kecuali firman Tuhan. Amin. Haleluya. Maka Alkitab berkata Ezra menetapkan hatinya. Ezra bertekad untuk meneliti, untuk mengkaji firman Tuhan ini terlebih dahulu di dalam dirinya sebelum dia mengajak bangsa Israel untuk memulihkan
ibadah yang sejati, ibadah yang benar kepada Tuhan. Karena firman Allah lah adalah jalan. Firman Allah adalah kebenaran. Firman Allah adalah kehidupan. Amin. Maka solusi apapun permasalahan manusia adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan Ezra tahu, faham benar bahwa firman Tuhanlah menjadi panduan, pedoman, cara untuk memulihkan ibadah bagi bangsa ini. Haleluya. Maka dia mengkaji dan meneliti seluruh kitab Taurat ini. Amin, saudara-saudara. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama juga dalam kehidupan kita hari-hari. Kalau kita mimpi orang-orang di bawah kita. Misal kata seorang bapak atau seorang ibu. Yang memiliki anak, katalah 5, 6 atau 7 berapa sajalah. Atau kamu seorang gembala macam saya. Seorang pastor memimpin jemaat. Dan punya impian seperti Ezra. Punya impian bagi bangsa ini supaya ibadah yang sejati kepada Allah dipulihkan. Benar dan sejati. Tidak ada jalan lain. Kita tidak boleh anak-anak kita itu diandalkan kepada guru sekolah minggu supaya mereka beribadah dan benar, hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh, saudara-saudara, untuk melemparkan anak-anak kita ke gereja, ke pendeta untuk supaya mereka diperbaiki kehidupan mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, kita semua sebagai ibu bapak atau kita sebagai gembala yang ada pimpinan di bawah, kitalah yang pertama-tama meneliti dan mengkaji firman Tuhan itu. Dan saya percaya anak-anak kita juga akan terlibat ataupun secara tidak langsung akan mendengar firman Tuhan apa yang kita perkatakan nanti. Jadi Ezra, tindakan Ezra yang pertama adalah dia sendiri meneliti firman Tuhan. Dia tidak suruh orang lain untuk memperbaiki, untuk meneliti, untuk mengkaji firman Tuhan. Dia sendiri. Amin. Haleluya. Yang kedua, yang dilakukan oleh Ezra di dalam firman Tuhan ini dikatakan, Ezra telah bertekad untuk melakukan firman Tuhan. Yang kedua adalah melakukan firman Tuhan. Dalam arti kata bukan saja dia mau faham firman Tuhan. Bukan saja dia hanya mengkaji, meneliti firman Tuhan. Bukan saja dia sekadar mengimani dan setuju firman Tuhan. Alkitab berkata Ezra bertekad untuk mengamalkan, melakukan firman Tuhan itu. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Sekali lagi, karena firman Tuhan adalah solusi bagi setiap aspek kehidupan manusia. Karena Alkitab berkata, manusia itu dicipta oleh Allah sendiri. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup karena hembusan nafas Allah sendiri. Kemudian manusia itu hidup di Taman Eden, di bumi ini dengan firman Tuhan juga. Maka saya ulangi sekali lagi. Apapun permasalahan manusia, apapun yang manusia hadapi, tentangan-tentangan apa, kerusakan apa, solusinya adalah firman Tuhan. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan dan hanya Tuhan yang mengerti.
Hanya Tuhan yang berkuasa. Hanya Tuhan yang berkuasa mutlak. Dan hanya Tuhan yang boleh memperbaiki, memulihkan segala sesuatu dalam aspek hidup manusia itu. Maka Ezra faham untuk memulihkan ibadah yang sejati bagi bangsa Yahudi yang kembali ke Yerusalem adalah hanya firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan bagaimana orang Yahudi, saudara-saudara, mengamalkan firman Tuhan itu? Andai mereka tidak ada contoh, maka itu yang dilakukan oleh Ezra. Dia sendiri mengamalkan. Dia sendiri melakukan firman Tuhan yang dia fahami, dia teliti, dia kaji. Haleluya. Ada amin. Maka saya boleh rasakan, saya boleh bayangkan Ezra mengajar firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi, cara tata ibadah yang sejati kepada Tuhan dengan dia melakukannya sendiri. Tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan karena dia faham cara-cara tata ibadah yang benar. Dan orang-orang Yahudi mengikuti Ezra. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sama saudara-saudara. Sama. Kalau kita mengimpikan orang-orang bawahan kita, misal kata anak kita, jangan mimpi anak kita melakukan firman Tuhan jika dia tidak ada contoh di rumah. Jangan mimpi mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan kalau saja pemimpinnya tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Maka kita belajar dari ayat yang ke-10 ini. Hanya satu ayat begitu luar biasa. Kita sebagai pemimpin, seperti Ezra sebagai pemimpin, pertama-tama dia lakukan dari dirinya. Dia meneliti, dia mengkaji firman Tuhan, dia memahami firman Tuhan, lalu dia mengamalkan firman Tuhan yang dia fahami, yang dia teliti, dia kaji. Sebelum seterusnya apa yang kita akan belajar nanti. Ya, dia lakukan, dia amal setiap firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman saya di dalam gereja, hampir 80% yang datang di dalam gereja yang memang sudah Kristen dari awalnya, datang ke gereja tidak mengerti tentang persembahan persepuluhan. Itu adalah satu amalan yang paling sedikit, paling senang sekali diamalkan. Memberi persepuluhan itu adalah satu amalan, satu amalan atau kelakuan kita, ketaatan kita kepada Tuhan yang paling minimal, banyak senang. Tapi ada ramai orang yang tidak melakukannya. Bahkan ramai yang mempertikaikan, perjanjian lama lah begini, perjanjian baru lah begini. Dia mempertikaikan. Kenapa mempertikaikan? Sama seperti orang Israel 70 tahun tidak pernah melakukan ibadah yang sejati benar kepada Tuhan. Tidak ada model, tidak ada contoh bagaimana sembahyang, bagaimana beribadah kepada Tuhan yang benar. Begitu juga dengan kebanyakan manusia, orang-orang Kristen pada hari ini. Hanya memberi persepuluhan pun amat susah karena mereka tidak pernah melihat ibu bapak mereka melakukan firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Ada remaja-remaja yang kawin. Setelah 2-3 tahun mereka bergaduh.
seperti anjing dengan kucing bertemu. Kenapa saudara-saudara? Karena waktu mereka kecil, mereka tidak pernah melihat ibu bapa keluarga yang harmoni. Maka apabila mereka keluar dari rumah dan membentuk rumah tangga, mereka tidak dapat mendirikan rumah tangga sesuai dengan firman Tuhan. Karena tidak ada model, tidak ada contoh ketika mereka berada di rumah sejak lahir sampailah dewasa. Maka Alkitab berkata, Alkitab mencatatkan Ezra bertekad untuk meneliti, mengkaji firman Tuhan ini. Yang pertama, Ezra bertekad bukan saja mengkaji, tetapi dia mengamalkan firman Tuhan apa yang dia ketahui, apa yang dia teliti, apa yang dia fahami. Dia mengamal, dia melakukannya dengan taat. Amin. Haleluya. Ada orang bilang, bukan bilang, saya banyak tahu. Hai anak, jangan merokok. Firman Tuhan berkata jangan merokok. Bukan merokok lah. Ya jangan mabuk. Jangan rosakkan bait Allah. Tapi dia sendiri merokok. Dia sendiri mabuk. Bagaimana? Karena saudara-saudara dia tidak mengamalkan. Dia tidak melakukan. Inilah firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita. Yaitu apa yang Imam Ezra telah lakukan untuk memulihkan ibadah yang sejati bagi Tuhan orang Yahudi. Yang terakhir saudara-saudara yang dicatat di dalam Alkitab ini, yaitu Ezra telah bertekad untuk mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Selain dia sendiri mengkaji, yang kedua dia mengamal atau melakukan firman Tuhan. Yang ketiga Ezra ajar, membagi firman Tuhan bagi orang-orang bangsanya. Haleluya. Haleluya. Ada ramai orang menganggap dirinya sudah banyak kudus karena sudah lama jadi Kristen. Ada yang menganggap sudah lama dia seorang pemimpin yang hebat karena sudah keluar dari Bible School, sudah graduate daripada kelas-kelas pemuridan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau hanya belajar dan tidak melakukan firman Tuhan, kemudian kau tidak ajar firman Tuhan kepada orang lain, apa yang kau dapati? Itu namanya Kristen egois. Syok sendiri, pentingkan diri sendiri. Tidak seperti Ezra. Ezra berkata, pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, Ezra menetapkan hatinya apa yang dia ketahui, apa yang dia amalkan di dalam kitab Taurat itu dia akan berikan kepada bangsa yang kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan kepada segala bangsa. Gereja tidak dipanggil untuk duduk di satu tempat. Dengar sampai Maranatha dengar, itu bukan panggilan gereja. Panggilan gereja adalah mendengar firman Tuhan, mengamalkan firman Tuhan, dan pergi memberitakan firman Tuhan apa yang kau dengar daripada Tuhan. Saya senang sekali dengan tema gereja kita.
ya, di mana mengenal Tuhan secara pribadi dan memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Itu amat bagus. Mengenal Tuhan secara pribadi dan Tuhan yang kau kenalkan secara pribadi harus kau perkenalkan kepada orang lain. Berapa banyak ibu bapa yang tidak pernah membagi firman Tuhan kepada anak-anaknya. Berapa banyak pemimpin-pemimpin gereja, jemaat-jemaat gereja yang hanya syok tinggal di dalam gedung, kemudian tidak akan memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Saudara-saudara, itulah kegagalan kita semua. Ezra menetapkan, Ezra bertekad, yang ketiga dia harus mengajar firman Tuhan kepada bangsanya yang kembali ke Yerusalem. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemimpin gereja, ajarkan firman Tuhan kepada murid-muridmu. Ajarkan firman Tuhan kepada anakmu. Ajarkan firman Tuhan kepada ibu bapamu, kepada keluargamu, kepada bangsa-bangsa, supaya menjadi murid Kristus yang beribadah benar dan sejati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah yang Ezra lakukan kepulangannya ke Yerusalem. Maka saudara yang saya kasih Tuhan, jadikan ibadah kepada Allah sebagai prioritas utama. Jangan memandang enteng dengan dosa. Dosa tidak boleh di-counseling. Dosa tidak boleh dikeluarkan dengan apa cara pun. Dosa hanya akan dihapuskan dengan darah Yesus Kristus melalui pertobatan kepada manusia. Alkitab berkata, bagaimana orang bertobat kalau orang itu tidak mendengarkan firman Tuhan? Orang hanya bertobat apabila dia mendengar firman Tuhan. Maka tugas gereja, tugas kita adalah mengajar firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Bermula di Yerusalem, di keluargamu, ke Samaria, ke Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Pelajari Alkitab secara sungguh-sungguh. Amin. Pelajarilah firman Tuhan secara sungguh-sungguh seperti Ezra tetapkan dalam hatinya. Taatilah secara mutlak firman Tuhan. Tidak kau rugi mentaati firman Tuhan. Kau tidak akan kehilangan apapun karena engkau mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Ezra bertekad untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Beritahukan kepada kiri dan kanan saudara-saudara, mari kita taat firman Tuhan. Kita tidak rugi mentaati dan melakukan firman Tuhan. Amin. Percayalah pada pemeliharaan Allah. Jangan percaya dengan kekuatanmu. Uang tidak boleh dipercayai seumur hidup. Pekerjaanmu yang hebat tidak akan memeliharamu seumur hidup. Dan kita tahu pada situasi sekarang. Amin. Berilah persembahan-persembahan yang sejati dengan murah hati dan taat kepada Allah. Haleluya. Ambillah langkah-langkah praktis. Bukan sekadar teori. Firman Tuhan bukan diberi dengan teori. Tapi firman Tuhan adalah dipraktis, dilakukan di dalam hidup orang-orang percaya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka saudara-saudara, kalau Ezra rindu bangsanya dipulihkan ibadah yang sejati dan benar kepada Tuhan, saya mengajak saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita memiliki kerinduan kepada manusia. Siapa itu manusia? Keluargamu sendiri. Kepada manusia. Siapa itu manusia? Bangsamu sendiri. Supaya mereka mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Sebagaimana
Kitab 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Bahwa selusi hidup manusia adalah firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Katakan di sebelah kiri kanan, bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan-kesalahan. Bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita yang tidak bagus. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya setiap manusia yang namanya kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah firman Tuhan. Amin. Maka mari kita merindukan sama-sama supaya setiap orang meneliti, mengkaji firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, lalu mengajar firman Tuhan kepada manusia. Siapa manusia? Saya ulang, keluargamu dan bangsa kita sendiri. Karena hanya firman Tuhan, hanya Tuhan itu sendiri menjadi solusi bagi setiap aspek kehidupan manusia. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan hasilnya saudara-saudara, dalam 2 Timotius 3:16-17, setiap manusia diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan kata lain, hidup manusia kalau dia memahami, melakukan dan mempraktikkan firman Tuhan, maka hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita mendengar, mari kita berdoa, mari kita ambil waktu 2 menit ini untuk merenungkan firman Tuhan dengan pujian penyembahan ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita yang masih hidup ini, karena persembahan yang sejati dan memuliakan Tuhan.
adalah tubuh kita yang masih hidup ini. Mintalah pengampunan pengudusan. Perbaiki ibadahmu pada saat hari ini. Perbaiki ibadahmu. Bawa bangsamu, manusiamu. Bawa keluargamu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bawa hidupmu sendiri. Bawa keluarga kita. Meneliti firman Tuhan sebagaimana Imam Ezra lakukan. Bawa dirimu dan keluargamu dan bangsa ini untuk melakukan sungguh-sungguh bagi firman Tuhan. Ajar firman Tuhan kepada keluargamu, kepada jemaat, dan kepada bangsa-bangsa lain. Ibadah yang sejati, persembahan yang sejati adalah tubuh yang hidup, yang berkenan kepada Allah itu sendiri. Tuhan, saya berdoa ya Tuhan Yesus, di waktu-waktu yang sukar ini Tuhan, Tuhan kami mengaku Tuhan Yesus kami juga seperti orang-orang Israel ya Tuhan, bahwa mereka sudah lupa, sudah terbiasa dengan duniawi mereka, karena mereka hidup di Yerusalem bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah seperti orang Het, Amore, Firis yang menyembah berhala. Dan bukan saja mereka menyembah berhala, mereka kawin campur dan amat keji di hadapan Engkau. Begitu juga dengan kami Tuhan Yesus, gerejamu hari-hari ini. Tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Tidak sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Bahkan tidak mengajarkan kebenaran, kehidupan, kuasa firman itu sendiri kepada orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, ampuni hamba-Mu Tuhan. Ampuni gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami telah melalaikan perintah agung-Mu. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami tidak menyembah Engkau sungguh-sungguh sebagaimana orang-orang Yahudi Tuhan. Selama 70 tahun sudah terbiasa dengan penyembahan-penyembahan duniawi. Tapi hari ini Tuhan, saya bertobat. Kami bertobat Tuhan. Kami akan kembali kepadamu. Kami akan bertekad. Kami akan menetapkan hati kami Tuhan Yesus. Sebagaimana hamba-Mu Ezra bertekad menetapkan hatinya untuk mengkaji firman Tuhan. Untuk meneliti firman Tuhan. Dan taat melakukan firman Tuhan. Dan memberikan, membagikan, mengajar firman Tuhan kepada manusia lain. Yaitu keluarga kami bermula di Yerusalem. Yudea, Samaria, sampailah ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala hormat kemuliaan, semuanya ini kami kembalikan. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Sampai di sini firman Tuhan saya dapat sampaikan kepada kita semua. Tuhan memberkati. God bless you.